Hello good people, welcome back to History Zero Nine. Tragedi berdarah terjadi di Desa Pojok, Kecamatan Watas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. 10 orang warga menjadi korban pembacokan yang dilakukan oleh Rianto, 35 tahun. Pelaku tiba-tiba mengamuk menggunakan parang pada Senin 7 Maret 2022. Akibat kejadian itu, 3 orang tewas di tempat kejadian perkara dan 1 meninggal di rumah sakit. Nurholis, ketua RT setempat, sempat dikejar oleh pelaku saat peristiwa itu terjadi. Awalnya, Nurholis mendengar ada keributan di rumah orang tua pelaku. Lalu, ia bersama tetangga mendatangi lokasi keributan dan melihat sudah ada aksi pembacokan. Tetangga sempat berusaha melerai aksi pelaku, namun yang terjadi malah mereka mendapat sabetan celurit. Termasuk Nurholis yang sempat berlarian menyelamatkan diri dari amukan pelaku. Kejadiannya cepat, paling tidak sampai 15 menit, kata Nurholis. Pelaku mengamuk dan mengayunkan parang ke orang-orang yang ia temui. Salah satu korbannya adalah seorang nenek yang sedang makan pecel di depan rumah. Bahkan keluarganya, yakni orang tua dan adiknya ikut dilukai oleh pelaku. Dia juga melukai warga yang hendak membantu orang tua Rianto yang berlumuran darah. Adiknya juga dibabat atau dibacok, kata Kepala Desa Pojok Darwanto. Setelah melukai banyak korban, pelaku sempat kabur ke area persawahan dekat rumahnya. Pihak kepala desa kemudian melaporkan ke polisi. Tak lama kemudian, polisi datang dan mengamankan Rianto. Rianto yang saat itu sudah tidak membawa parang sempat terlibat adu fisik dengan 2 orang petugas polisi yang hendak menangkapnya. Pelaku dikenal tertutup. Darwanto mengungkapkan jika pelaku tidak pernah ada riwayat gangguan jiwa. Rianto yang bekerja sebagai kuli bangunan itu selama ini dikenal sebagai pribadi tertutup dan cenderung jarang bergaul dengan warga. Kalau riwayat orang dalam gangguan jiwa atau depresi itu tidak ada, kami dari pemerintah desa dan warga juga terkejut. Kesehariannya pelaku ini tertutup, tetapi kalau soal keagamaan itu baik. Dia muazim kok di masjid, ungkapnya. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Kediri, AKP Rizkika Atmada mengatakan untuk memastikan keadaan psikis pelaku, pihaknya memeriksakan kejiwaan Rianto. Pengakuan aksi dari pelaku salah satunya adalah Kasyanto. Sorot mata Kasyanto yang berumur 50-an tahun tampak kosong saat terbaring di rumah sakit Surya Melati, Desa Melati, Kecamatan Kandan, Kabupaten Kediri. Ia merupakan 1 dari 4 korban tragedi berdarah di Wates yang menjalani perawatan di rumah sakit setempat. Kasyanto menderita luka akibat sabetan senjata tajam di kepala bagian kanan. Pelakunya adalah Rianto, 35 tahun yang masih sepupunya. Yang saya rasakan masih pusing, kata Kasyanto di Rumah Sakit Surya Melati. Luka tersebut seolah tak sebanding dengan kesedihan Kasyanto yang menyaksikan langsung sang istri Mujayana tewas akibat serangan keji di rumahnya tersebut. Kasyanto menuturkan aksi brutal Rianto berlangsung sangat cepat. Kronologisnya, ia sedang duduk di teras rumah sekitar pukul 12.30 WIB. Sedangkan sang istri berada di dalam rumah. Tiba-tiba Rianto datang langsung menyerang. Saya menolong istri saya, tetapi saya malah dibacok, kenang Kasyanto. Sabetan sabit Rianto bersarang di kepala bagian kanan korban. Namun sebelum itu, sajam yang sudah berlumuran darah itu berkali-kali mengenai tubuh istrinya, Mujayana, hingga perempuan parubaya itu tumbang. Istri saya meninggal, kata Kasyanto bersedih. Setelah menerima 1 kali sabetan itu, Kasyanto berlari menyelamatkan diri. Ia pun tidak sempat menolong istrinya yang telah bersungkur bersimbah darah. Kasyanto mengaku tidak pernah memiliki pertikaian dengan pelaku. Hubungan kekerabatan di antara mereka terjalin baik. Begitu juga dengan kedua orang tua pelaku, Siswo dan Tumina. Saya tidak tahu apa persoalannya. Tiba-tiba dibacok, ucap Kasyanto. Di mata Kasyanto, pelaku dikenal baik. Pria kuli bangunan itu tekun dalam beribadah. Namun, sejak lusa kemarin, perilaku Rianto berubah usai mengikuti sebuah majelis pengajian. Pelaku terlihat bingung dan murung di rumahnya. Kondisi kesehatan Kasyanto kini mulai membaik. Namun begitu, pemerintah Kabupaten Kediri bermaksud merujuk para korban ke Rumah Sakit SLJ Kabupaten Kediri agar mendapatkan perawatan intensif. Saat ini ada 5 orang korban luka akibat tragedi pembacokan membabi buta yang dilakukan oleh Rianto.
yang menjalani perawatan di rumah sakit. Mereka Kasyanto, ayah dan ibu pelaku, Siswo dan Tumina, adik kandung pelaku Rianti dan Kristiono, sedangkan dua korban luka lainnya, Komariati dan Liana, diizinkan pulang. Fakta-fakta pembacokan membabi buta di Kediri ini yang pertama berawal dari cekcok dengan sang ibu. Salah seorang warga sekaligus saksi, Aris Setiawan, mengatakan bahwa peristiwa itu bermula dari Rianto yang sempat cekcok dengan sang ibu. Lalu dia membacok sang ibu, adik, dan beberapa warga. Tadi kedengar sebelumnya seperti bertengkar dengan ibunya, ujar Aris. Yang kedua, bacok keluarga hingga tetangga. Usai cekcok, Rianto tiba-tiba masuk ke rumah. Dia mengambil celurit, saat keluar ibunya langsung dibacoknya. Usai ibunya, giliran ayahnya yang dibacok. Yang dibacoknya kemudian adalah adik dan iparnya. Menurut Aris, Rianto kemudian kabur dari rumah usai membacok keluarganya. Namun, di tengah jalan dia membacok orang yang dia temuinya. Setelah bertengkar dengan ibunya, lalu ibunya dibacok. Lalu adiknya. Terus dia keluar, tetangga juga ikut dibacok. Orang mau misah juga ikut dibacok. Tutur salah satu warga yaitu Aris. Yang ketiga, setelah membacok mengurung diri di kamar. Menurut keterangan polisi, Aris pulang ke rumahnya usai membacok. Dia mandi lalu mengurung diri di dalam rumah. Polisi yang sebelumnya mendapat laporan segera masuk ke rumah dan meringkus Rianto. Yang keempat, menelan 10 korban dan 4 tewas. Menurut Aris, pelaku melakukan pembacokan dengan membabi buta. Dia menyebut sudah ada 10 orang yang sudah dibawa ke rumah sakit karena luka-luka, sedangkan 4 orang lainnya diketahui tewas. Ada banyak yang dibacok, karena hampir setiap rumah pasti ada yang dibacok. Tapi tadi ada sekitar 10 orang, kalau yang meninggal ada 4 infonya, tanda Aris. Yang kelima, korban tewas adalah tetangga pelaku. Menurut Kasat Reskrim Polres Kediri, AKP Rizika Atmada, para korban tewas dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Mereka adalah Aziz, Trinah, dan Mujayana. Ketiganya merupakan tetangga pelaku. Yang keenam, pelaku juga terluka. Pelaku saat diamankan di rumahnya mengalami sejumlah luka di bagian tangan dan kaki. Karenanya, pelaku dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kediri sebelum diminta keterangan di Mapolres Kediri. Mungkin karena saat melukai korbannya, pelaku terluka oleh senjata tajam saat mendobrak pintu korban, kata Rizkika. Yang ketujuh, pelaku diakui pendiam dan religius. Kepala Desa Pojok Darmanto mengatakan Rianto merupakan pribadi yang pendiam. Pria 35 tahun itu jarang bersosialisasi namun religius. Pelaku ini orangnya pendiam, jarang bersosialisasi dengan warga lain. Tertutuplah bahasanya. Namun ibadahnya baik, tidak pernah punya masalah dengan para korbannya. Pungkas Darmanto. Yang kedelapan, tidak memiliki riwayat gangguan jiwa. Rianto melakukan pembacokan secara sadar karena dia disebut tidak memiliki riwayat gangguan jiwa. Rianto itu tidak memiliki riwayat gangguan jiwa, makanya kami kaget mendengar pelaku tega membacok korbannya dengan cara yang sadis hingga menewaskan 4 orang, ujar Darmanto. Setelah diamankan oleh petugas dari Satreskrim Polres Kediri, pria kuli bangunan itu mampu memutuskan borgol yang mengikat tangannya. Tadi borgolnya sempat putus, jadi harus dijaga dengan ekstra, kata salah satu anggota Polsek Wates. Beredar kabar apabila Rianto mendalami sebuah ilmu kanuragan. Hal itu yang ditengahi membuat sulung dari dua bersaudara itu mampu memutus borgol besi. Kalau mengenai mendalami ilmu atau aliran tertentu, kami belum mengetahuinya, kata Kepala Desa Pojok Darwanto. Dan cerita pun selesai.